Nah, untuk itu bagi peternak pemula harus mengetahui bagaimana cara untuk pecah koloni ini. Namun sebelum mengetahui cara pecah koloni, kita akan bahas mengenai keuntungannya dulu. Jangan ke teknis pemecahan koloninya dulu, tapi ke keuntungan dulu. Apa sebabnya kita harus pecah koloni? Nah, keuntungan pecah koloni yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai keuntungan pecah koloni pelulut. Sebelum melanjutkan, silahkan subscribe dulu channel ini, like, komen, dan di share jika dirasa video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, silahkan komen atau bertanya melalui komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, dengan keadaan sehat, ternak kelulutnya juga lancar, semoga makin berkembang dan semakin sukses untuk usaha kelulutnya. Nah teman-teman, untuk pecah koloni ini sendiri, yaitu secara teorinya memecahkan satu sarang menjadi dua sarang, yaitu kita ambil telurnya dari sarang yang dipilih ke sarang baru atau ditempatkan ke kotak baru, tujuannya untuk mendapatkan koloni baru. Dari kegiatan pecah koloni ini tentu saja kita ingin mengetahui apa keuntungannya, mengapa kita tidak ambil aja dari alam yang sekarang mungkin masih tersedia, tapi tidak tahu kedepannya masih tersedia atau tidak. Karena kalau kita buru terus menerus, mungkin lama-lama akan habis juga. Nah, untuk itu bagi peternak pemula harus mengetahui bagaimana cara untuk pecah koloni ini. Namun sebelum mengetahui cara pecah koloni, kita akan bahas mengenai keuntungannya dulu. Jangan ke teknis pemecahan koloninya dulu, tapi ke keuntungan dulu. Apa sebabnya kita harus pecah koloni? Nah, keuntungan pecah koloni yang pertama yaitu bisa memperbanyak koloni tanpa harus mencari di hutan. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin untuk saat ini di hutan masih ada untuk koloni-koloni kelulut, baik jenis Itama, Levisep, Biroy, dan sejenisnya. Mungkin di hutan masih banyak untuk saat ini, tapi kita tidak tahu setahun atau 2 tahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Mungkin lama-lama kalau kita cari peternak kelulutnya makin banyak, yang nyari makin banyak, mungkin kelulutnya lama-lama akan habis juga. Nah, di sini kita harus mengetahui cara pecah koloni atau menganjurkan untuk pecah koloni, karena kita tidak perlu mencari di hutan, yaitu kita maksimalkan dengan koloni yang ada. Bisa kita gandakan menjadi satu menjadi 2 sarang. Nah, di situ secara tidak langsung nanti lama-lama akan banyak. Seandainya ada 5 sarang yang kita pecah koloni, bisa menjadi 10 sarang. Oke, kita lanjut. Keuntungan yang kedua pecah koloni ini yaitu kantong madu di dalam topping itu menjadi lebih banyak. Mengapa menjadi lebih banyak? Biasanya kalau untuk jenis Itama, biasa di topping telur untuk koloni tersebut biasanya naik ke topping. Jika sudah naik ke topping, otomatis space atau ruang di dalam topping itu akan berkurang karena dipenuhi dengan telur. Dan dengan pecah koloni ini kita bisa memperluas lagi area topping, yaitu karena kita pecah koloni mengambil telur di atas topping.
bisa kita pindahkan ke kotak yang lain, sehingga di ruangan topping menjadi lapang kembali, sehingga koloni kelulutnya bisa membuat kantong-kantong baru dengan kotak topping yang masih tersisa ruangan, karena telurnya tadi udah kita ambil. Dengan pecah koloni ini, dengan kita mengambil telur tadi, space-nya menjadi banyak di kotak toppingnya, otomatis nanti kita secara tidak langsung kita nanti akan panen madu lebih banyak, karena kantong-kantong madunya semakin banyak, karena ruang toppingnya semakin banyak untuk koloni membuat kantong madu, sehingga nantinya setelah dipecah koloni, kantong madunya menjadi banyak dan kita akan panen madu juga lebih. Keuntungan yang ketiga yaitu untuk menghindari kelulutnya pecah koloni secara alami. Kalau pecah koloninya secara alami, tentu saja kita tidak akan mendapatkan koloni baru atau sarang baru, karena kelulut yang pecah koloni secara alami kita tidak tahu kelulutnya itu bersarang kemana. Jadi dengan kita pecah koloni, kita bisa ambil koloni atau sarangnya kita tempatkan di kotak yang baru. Tapi jika kelulutnya itu pecah koloni secara alami, tentu saja kita tidak akan mendapat koloni baru lagi, karena kelulutnya tersebut entah bersarang di mana kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kalau kita melihat ciri-ciri dari koloni kelulut sudah pas atau sudah bisa dipecah koloni, maka kita sebaiknya pecah koloni. Kalau kita tidak pecah koloni sehingga kelulut tersebut pecah koloni alami, kelulut itu bersarang entah kemana, jadi kita juga yang rugi. Kelulut kita tidak bertambah dan otomatis lembah pekerjanya juga berkurang, karena kalau pecah koloni secara alami, ratu kelulut tersebut tentu saja membawa lebah-lebah pekerja ke sarang yang baru. Nah, mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga menambah pengetahuan dan bisa mengetahui apa penyebab kita harus pecah koloni. Dan untuk pemula disarankan untuk mempelajari teknik-teknik cara pecah koloni yang benar, agar kedepannya bisa memperbanyak koloni dan berhasil. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih telah mensupport channel Info Lebah Trigona ini. Dan silahkan di like video ini dan di share ke media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, supaya makin berkembang, banyak yang tahu, dan pembudidaya kelulut semakin banyak di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebah tanpa sengat.